Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Uciap, Gembala Gebis Kristus Pembela Kupang. Dari tempat ini saya ingin menanyakan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara semua senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Dalam situasi yang seperti sekarang ini, biar kiranya iman percaya kita dan keteguhan kita kepada Bapa di surga tidak akan tergoyahkan sedikit pun. Kita akan kembali belajar mengenai courage atau keteguhan hati yang merupakan tema bulanan kita sepanjang bulan ini. Nanti kita tetap bersama dengan saya sampai selesainya kebenaran firman Tuhan ini dibagikan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Minggu ini kita akan belajar tentang keteguhan hati dari seorang tokoh yang hampir saja kehilangan keteguhan hatinya. Dan tokoh ini adalah sebuah tokoh besar di Perjanjian Lama, seorang tokoh yang juga memberikan andil yang cukup besar bagi bangsa Israel, bahkan salah seorang tokoh di dalam Perjanjian Lama yang tidak mati atau dia terangkat hidup-hidup ke surga karena masih dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita belajar dari seorang tokoh yang mempunyai sejarah yang luar biasa, bagaimana dia bisa membawa bangsa Israel dalam pelayanannya dengan kehidupannya. Tapi di tengah pelayanan yang begitu hebat, di tengah pelayanannya yang luar biasa, di tengah mujizat-mujizat yang dia kerjakan di tengah-tengah bangsa Israel, ada temponya, ada waktunya, ada masanya. Dia merasa kecewa dengan Tuhan, dia merasa memiliki kelemahan yang luar biasa, dan hampir saja dia kehilangan keteguhan hatinya, hampir saja dia kehilangan kewarasannya, hampir saja seorang nabi yang besar ini kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan, kehilangan kesetiaannya kepada Tuhan, dan memutuskan untuk bunuh diri di tengah-tengah pelayanannya saat itu. Sebelum kita masuk dan belajar tentang Elia, tokoh besar ini yang ada dalam Perjanjian Lama, kehidupan Elia mengingatkan kepada kita bahwa pernahkah Anda bertanya dalam kehidupanmu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sudah melakukan banyak hal sepertinya untuk Tuhan. Engkau tidak merokok, engkau tidak pakai obat-obat terlarang, engkau tidak berzina atau berselingkuh, engkau melakukan segala hal yang baik di pandangan mata Tuhan maupun di pandangan masyarakat ataupun di kalangan gereja Tuhan. Engkau adalah seorang pelayan yang setia, atau kalaupun engkau bukan seorang pelayan yang setia, Anda adalah seorang yang rajin dan setia sekali ke gereja, tidak pernah absen sekalipun untuk berada di gereja atau datang ke gereja, melakukan segala sesuatu, setia memberikan hidup, setia memberikan persembahan, setia melayani Tuhan. Tapi kemudian muncul dalam pertanyaanmu bahwa kenapa saya sudah melakukan semuanya itu, apa yang sudah dilarang oleh Tuhan, apa yang dianjurkan oleh Tuhan, sepertinya saya sudah berusaha sedemikian rupa untuk mengerjakan semuanya, tapi sepertinya kok saya masih saja ada hal-hal buruk yang menimpa kehidupan saya, masih saja ada perkara-perkara yang tidak menyenangkan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan saya, masih saja ada kepahitan, masih saja ada hal-hal yang begitu mengecewakan yang terjadi dalam kehidupan saya. Akibatnya ketika kita mulai menanyakan hal-hal itu, kita mulai secara tidak langsung mulai bertanya, apakah Tuhan ada dalam situasi yang seperti ini? Apakah Tuhan hadir dalam kondisi yang seperti ini? Apakah Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan ini? Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema untuk firman Tuhan sepanjang minggu ini dan pada saat ini adalah, masihkah kita akan tetap waras sekalipun Tuhan terlihat bisu? Saat yang dikasih oleh Tuhan, mari buka bersama dengan saya dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Cukup panjang kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca. Pada kali ini saya ulangi 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah.
Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu mulai padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dan Abed Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sudut menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia." Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, teks kita malam hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, tapi ini tidak bisa di luar dari konteks pasalnya yang ke-18. Kita melihat di situ cerita mengenai, kisah ini berbicara mengenai 3 orang tokoh yang menjadi sentral. Yang pertama ada seorang raja yang paling bengis, yang paling jahat yang pernah hidup dalam sejarah bangsa Israel, namanya Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini menikahi seorang ratu dari bangsa lain yang juga sama bengisnya, sama jahatnya, bahkan lebih jahat dari Ahab itu sendiri. Dan ratu itu bernama Ratu Isabel. Di antara Raja Ahab dan Raja Isabel ada seorang nabi yang sangat terkenal. Bahkan Alkitab mencatat bahwa hanya 2 tokoh yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan, Henok, dan dia salah satunya itu Nabi Elia. Tadi kita sudah baca kisahnya. Nah, ketiga tokoh ini memainkan peran yang sangat penting dalam kisah ini, dalam 1 Raja-Raja pasal 18, tapi kali kita baca pasal yang ke-19. Nah, di pasal yang ke-18, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di situ ada sebuah kisah yang menarik, bagaimana Nabi Elia, seorang nabi yang hebat ini, dengan berani gagah perkasa seorang diri melawan Ahab, melawan Isabel, bahkan melawan 850 nabi-nabi asing yang ada pada saat itu. Itu 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Seorang diri dia bertanding atas nama Tuhan. Tapi ketika dia sudah seorang diri menghadapi semuanya, kita dapati di pasal yang ke-19 1 Raja-Raja
bahwa seorang yang gagah perkasa, seorang yang menyampaikan suara Tuhan, seorang yang secara rohani menjadi gembala bagi bangsa Israel pada saat itu, seorang yang menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, yang juga menyampaikan apa yang menjadi isi hati bangsa Israel kepada Tuhan, diliputi dengan segala macam persoalan, diliputi oleh beban yang berat, sehingga dia berusaha untuk melarikan diri. Dan kisah itu kita dapati dia berakhir di sebuah gunung dan namanya Gunung Horeb. Gunung Horeb ini juga adalah gunung yang sama, yaitu Gunung Sinai, di mana Musa kemudian memperoleh apa yang harus dia sampaikan kepada bangsa Israel. Ini posisinya kurang lebih sama, bahkan di gua yang sama, di mana Tuhan menyampaikan diri kepada Musa. Di gua yang sama juga Nabi Elia ini melarikan dirinya dan bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan menyampaikan, menanyakan kepadanya apa yang sedang dialami saat itu. Tapi ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat tema kita adalah bahwa masihkah kita akan tetap waras sekalipun kita tetap dalam pelayanan, tapi Tuhan tidak berbicara kepada kita. Ketika kita begitu hebat menyampaikan suara Tuhan bagi jemaat Tuhan, tapi sepertinya Tuhan tidak berbicara kepada kita. Ketika kita sepertinya melakukan pekerjaan Tuhan dengan hebat, dengan luar biasa, melakukan pekerjaan Tuhan dengan segenap hati kita, tapi sepertinya Tuhan tidak berbicara dan Tuhan tidak mengindahkan kita. Masihkah kita tetap waras sekalipun Tuhan terlihat bisu? Setelah semua peristiwa mencengangkan yang dikerjakan oleh Elia, yang dilakukan oleh Elia bagi bangsa Israel, maka kemudian ada seorang yang membawa pesan kepada Elia dari Ratu Isabel, menyatakan bahwa apapun caranya, bagaimanapun caranya, apapun yang akan terjadi, saya pasti akan membunuh engkau. Di titik inilah Elia merasa bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan menjadi tidak berguna. Dia berpikir bahwa seharusnya setelah Tuhan menyatakan kuasa yang besar dengan membunuh hampir 850 nabi Baal dan nabi Asyera, harusnya bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Tapi ketika didapati bahwa apa yang dia kerjakan tidak membuat bangsa Israel berbalik kepada Tuhan, justru dia mendapat ancaman untuk dibunuh, bahwa dia akan dihabisi apapun yang terjadi. Ingat, dia seorang diri pada saat itu yang berperang atau berdiri bersama dengan Tuhan, berdiri dengan Tuhan untuk membawa bangsa ini kembali kepada Tuhan. Tapi dengan sendiriannya dia diancam lagi, sehingga dia merasa mungkin begitu kecewa, dia merasa begitu mungkin merasa ditinggalkan, merasa bahwa apa yang dilakukan itu menjadi tidak berarti. Di titik inilah itu pertanyaan itu muncul. Masihkah kita waras ketika kita merasakan bahwa apa yang sudah kita kerjakan itu sepertinya tidak ada gunanya? Disinilah dia merasa bahwa dia sepertinya kecewa dengan Tuhan. Sehingga pertanyaannya, pernahkah Bapak Ibu kecewa dengan Tuhan? Pernahkah Bapak Ibu kecewa dengan apa yang sudah dikerjakan? Dan sepertinya apa yang Anda kerjakan tidak memiliki arti apa-apa, tidak berguna, bahkan tidak membawa manfaat, tidak membawa faedah, bahkan bagi orang-orang yang Anda layani. Dari kisah yang tadi kita baca, lalu apa yang Elia kemudian lakukan? Setelah dia melakukan segala sesuatunya dengan benar, dia berusaha berdiri atas nama Tuhan, tapi semuanya berakhir dengan cerita sepertinya menjadi salah. Semua berakhir dengan sebuah bukan happy ending yang diharapkan. Inilah yang dilakukan oleh Elia yang kebanyakan dari kita mungkin akan kita kerjakan. Karena setelah peristiwa hebat yang dilakukan, tapi dia justru diancam untuk dibunuh, maka di titik itulah dia merasa terintimidasi, dan yang dikerjakan adalah dia kabur. Dia melarikan diri dari tengah-tengah bangsa Israel. Yang menarik bagi saya adalah tempat kemana Elia tuju ketika dia berlari. Dia menuju ke satu tempat yang membawa kepadanya sebuah cerita lama, masa lalu yang ingin diingat kembali. Dia pergi setelah 40 hari 40 malam, menjauhkan diri dari bangsa Israel. Dia menuju ke satu tempat yang namanya Gunung Horeb. Di awal khotbah ini saya sudah katakan bahwa Gunung Horeb itu adalah Gunung Sinai juga. Dan Elia berlari kembali ke masa lalunya. Dia ingin menemukan sesuatu di masa lalunya. Dan ketika kita tidak memiliki keteguhan hati, biasanya tempat yang paling nyaman untuk kita datangi adalah masa lalu kita. Keberhasilan masa lalu kita, kesuksesan di masa lalu kita, bahkan kegagalan di masa lalu kita biasanya membingkai seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika kita kekurangan iman, kita kekurangan keteguhan hati, kita tidak memiliki courage, tempat yang paling nyaman untuk kita datangi biasanya masa lalu kita. Tapi ketika dia sampai di Gunung Horeb, Gunung Sinai, dia ingin kembali bernostalgia ke masa lalunya. Pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan adalah pertanyaan yang menarik, yang juga sedang ditanyakan oleh Tuhan kepada Anda dan saya. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Elia?
Pertanyaannya kepada waktu semua yang ada di rumah, apa yang sedang engkau lakukan hari ini di sini? Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Jika Anda sedang melarikan diri dari pelayanan, jika Anda sedang melarikan diri dari hadirat Tuhan, jika Anda sedang membuang hal-hal yang sepertinya sudah Anda lakukan dengan baik, dan engkau sepertinya hendak mendiamkan diri sejenak, maka pertanyaan ini ditujukan khusus kepada Anda pada pagi hari ini. Apa yang sedang engkau lakukan di sini hari ini? Jika engkau sedang kembali ke dosa masa lalumu, yang dimana tempat itu sepertinya tempat yang paling nikmat untuk engkau kembali kepadanya, dari semua rutinitas, dari semua kegiatan, dari semua apapun yang terjadi dalam kehidupan, ingin melarikan diri dari rumah tanggamu yang kacau, ingin melarikan diri dari keluargamu yang kacau, maka pertanyaannya hari ini datang kepada Anda hari ini, apa yang sedang engkau lakukan hari ini di sini? Hai jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika ditanyai hal seperti itu, jawaban Elia jawaban yang sangat menarik Bapak Ibu. Dia menjawab bahwa saya sudah melakukan semuanya dengan benar. Saya sudah kerjakan seperti yang engkau perintahkan kepadaku. Namun alih-alih menjadi lebih baik, apa yang saya sudah kerjakan semuanya terlihat sepertinya menjadi lebih buruk. Tinggal saya seorang diri. Bahkan bangsa Israel meninggalkan perjanjiannya dengan engkau. Bangsa Israel membongkar semua mesbah-mesbahnya. Bangsa Israel membunuh semua nabi-nabi yang engkau utus kepada mereka. Tersisa saya sendiri hari ini berdiri di hadapanmu ya Tuhan. Kira-kira seperti itu jawaban Elia kepada Tuhan Allah ketika Tuhan menanyakan kepadanya, apa yang sedang kau kerjakan hari ini di sini? Ketika Elia menjawab pertanyaan Tuhan dengan sebuah pertanyaan yang seperti sebuah pengeluhan, maka Tuhan mengatakan kepadanya, keluarlah kau dari gua ini, ingin aku tunjukkan sesuatu kepadamu kata Tuhan. Dan di titik itu mungkin Elia sedang berpikir, oke, inilah saatnya, mungkin seperti Musa Tuhan ingin menyatakan dirinya kepadaku. Tuhan akan berbicara dengan kekuatan yang penuh kepadaku. Harapan itu ada dalam diri Elia, maka dia keluar dengan hati yang membara, mengharapkan sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Lalu tiba-tiba angin besar muncul. Dan Tuhan tidak ada di dalam angin itu. Lalu kemudian gempa bumi yang hebat mengguncang tempat itu. Dan sekali lagi Tuhan tidak ada dalam gempa bumi itu. Kemudian ada api yang membakar sekeliling Elia. Elia berpikir, wah seperti Musa ini, Tuhan akan keluar dari dalam api di semak-semak belukar. Tapi sekali lagi Tuhan tidak ada di dalam api itu. Ya, Tuhan tidak hadir dalam angin puting beliung yang besar. Tuhan tidak hadir dalam gempa bumi yang luar biasa hebat. Tuhan tidak hadir di dalam api yang menyala-nyala bagi Elia pada saat itu dengan harapannya. Dia berharap Tuhan akan hadir dan berbicara kepada dia lebih khusus lagi. Dalam segala perkara-perkara hebat yang terlihat bagi Elia saat itu. Angin yang besar, gempa bumi yang dahsyat, bahkan kebakaran api yang membakar sekelilingnya. Tapi Tuhan tetap tidak hadir di situ, tiba-tiba keheningan lagi. Dan muncul Tuhan menanyakan kembali pertanyaan yang sama, apa yang sedang kau lakukan di sini? Kadang-kadang dalam sesuatu yang terlihat spektakuler kita berharap Tuhan hadir di situ. Dalam ibadah-ibadah yang megah kita berpikir Tuhan pasti hadir di situ. Dalam kegiatan-kegiatan agamawi kita berharap dengan sungguh bahwa Tuhan hadir di situ. Tapi ada kalanya seperti yang Elia rasakan dalam keheningan. Tuhan kembali menanyakan dia, apa yang sedang kau lakukan di sini, hai Elia? Kembali dia menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang sama. Dia menyampaikan semua keluh kesah hatinya, intinya bahwa dari semua itu sisa dia sendiri yang hari itu ada bagi bangsa Israel dan bagi Tuhan. Di dalam kesunyian, dalam keheningan, dalam kebisuan itulah Tuhan berbicara kepada Elia. Aku hadir di sini Elia. Aku ada di sini, bukan dalam perapian yang menyala-nyala, bukan dalam laut yang terbelah, tapi aku hadir di sini dalam keheningan, ingin menyampaikan kepadamu bahwa saya Tuhan yang ada dalam segala waktu. Aku ada di masa lalu ketika engkau mengharapkan seperti terjadi dengan Musa, tapi aku juga ada di sini bersama dengan engkau saat ini. Dan karena saya ada di sini bersama dengan engkau, mengapa engkau melarikan diri sampai ke sini, hai Elia? Kurang lebih itu jawaban Tuhan kepada Elia. Pulanglah, karena saya punya pekerjaan yang hebat buat engkau. Saya punya pekerjaan yang baru untuk engkau selesaikan. Saya punya raja baru yang akan engkau urapi. Ada perkataan-perkataan Tuhan yang kemudian Tuhan sampaikan kepada Elia. Di tengah kebisuan itu, Tuhan berbicara kepada Elia. Di tengah keheningan itu, Tuhan berbicara kepada Elia. Kadang-kadang hati kita perlu diteguhkan bukan dengan perkara-perkara spektakuler. Hati kita boleh mengalami keteguhan bukan dalam perkara-perkara yang seperti mujizat-mujizat hebat yang harus terjadi bagi kita. Tapi kadang-kala Tuhan berbicara kepada kita dalam keheningan kita mencari Tuhan. Antara engkau dan Tuhan sendirian, bersama, berdua.
bertiga, berempat dalam keluarga kecilmu, ketika engkau berada bersama-sama, Tuhan datang kepada engkau dan berbicara kepadamu. Seperti Tuhan datang dan berbicara kepada Elia untuk meneguhkan akan kehidupanmu hari ini. Pertanyaannya untuk keteguhan hati yang Anda alami hari ini dan mungkin nanti. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara semua adalah, ada di titik mana perjalananmu bersama dengan Tuhan hari ini? Apakah engkau masih hidup dengan peristiwa Gunung Horeb atau Gunung Sinai? Peristiwa yang sama. Anda mengharapkan peristiwa spektakuler yang sama seperti alami oleh Musa. Mungkin engkau pernah berada pada titik itu, di mana Tuhan menyatakan dirimu dalam sebuah peristiwa yang hebat, yang sakit mengalami kesembuhan, perkara kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan dirinya kepadamu hari-hari itu, dan engkau berharap Tuhan yang sama akan menyatakan dirinya kepadamu pada waktu yang kurang lebih sama pada hari itu. Atau mungkin sekarang perjalananmu bahwa engkau adalah seorang hamba Allah yang setia. Engkau adalah seorang pelayan Tuhan yang setia. Tapi dalam kesetiaanmu engkau sedang bergumul dengan Tuhan. Engkau sedang bergelut dengan Tuhan 40 hari lamanya. Mungkin bisa lebih dari 40 hari kalau dalam kisah Elia 40 hari dia bergumul dengan Tuhan dengan hatinya. Hari ini mungkin engkau bergumul tentang pasangan hidupmu, wahai anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin pada saat ini engkau bergumul dengan kehidupan perekonomianmu, wahai jemaat Tuhan, yang hari ini ada dalam masa-masa sulit dan masa-masa krisis. Kita bergelut dengan Tuhan, kita mengatakan bahwa kita sudah menjadi orang yang setia. Setia dalam pelayanan, setia dalam banyak hal. Tapi hari ini kita bergelut, sehingga hati kita mulai sedikit berkurang keteguhannya. Mari saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu 2 hal saja kepada kita semua, bahwa untuk meneguhkan, untuk kembali meneguhkan hati kita yang mungkin hari ini sedang ada dalam titik hampir patah, hampir hancur, kita sedang bergelut dengan itu semua. 2 hal ini saya sampaikan. Yang pertama, keteguhan hatimu tidak bisa engkau temui di masa lalu. Tidak bisa mengingat dan menghormati peristiwa di masa lalu di mana mungkin kita mengalami perkara-perkara hebat bersama dengan Tuhan. Kita mungkin bisa mengingat dan menghormati, menghargai peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu kita. Tapi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, bahwa mengingat peristiwa itu tidak justru akan membuat kita mengalami keteguhan hati. Karena Tuhan Allah yang sama yang pernah mengerjakan bagian itu dalam perjalanan kehidupanmu, Dia akan kembali untuk meneguhkan hatimu hari ini. Yang kedua dari peristiwa Elia ini, bahwa Tuhan ingin menyampaikan kepada kita, Dia Allah yang menghidupi janjinya. Bahwa janjinya adalah Dia ingin memberikan sesuatu yang baru bagi setiap generasi. Dia ingin Anda mengalami peristiwa-peristiwa iman yang baru bersama dengan Tuhan setiap hari. Bukan hanya sekedar mendengar dari kata orang, bukan hanya sekedar mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu, tapi Tuhan ingin meneguhkan hatimu dengan membawa engkau masuk dalam perkara-perkara yang baru dalam janji-janjinya. Karena Dia Allah yang menghidupi janjinya, bukan hanya janjinya yang dulu, tapi janjinya untuk ada bersama dengan engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Bagian kita adalah percaya, bagian kita adalah setia, bagian kita adalah mampukah kita mendengarkan suara Tuhan di tengah keheningan, mampukah kita mendengarkan bisikan Tuhan di tengah sepertinya Dia tidak sedang berbicara kepada kita. Itu bagian kita, penting untuk kita mencari tahu apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi janji Allah dalam kehidupan Anda dan saya, karena janji itulah yang akan meneguhkan seluruh kehidupan kita. Dunia sedang mengalami perubahan dengan percepatan yang sangat cepat. Hari-hari ini berbagai perubahan sedang terjadi. Dan sebagai orang percaya, kita diberikan kemampuan untuk mau berubah sesuai dengan perubahan yang begitu cepat. Dan kita juga diberikan kemampuan untuk mampu beradaptasi dalam perubahan-perubahan yang demikian cepat sedang terjadi. Tapi dalam perubahan-perubahan yang sedemikian cepat yang sedang terjadi di dunia hari-hari ini, kita juga mau tidak mau merasakan bagaimana hati kita pun kadang turut bergeser dari iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa kita pun bergelut dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Bahwa kita pun mengalami bahwa kita kadang-kadang tidak teguh hati dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita tidak teguh hati dalam mengimani akan janji-janji Allah. Dari perubahan yang sedemikian cepat itu, mari saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua hari ini, tetaplah waras dan percaya bahwa Dia Allah yang berjanji dan Dia tetap akan berbicara kepada Anda. Tetaplah waras dan tetaplah teguh hati, tapi jangan hidup di masa lalu, hidup di masa sekarang, karena Dia Tuhan yang ada untuk menepati seluruh janjinya bagi Anda dan saya. Amin buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya, kita semua ada dalam kewarasan, dalam pengiringan akan Tuhan, dalam ketidakwarasan dunia hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.